Film ini dibuka dengan suasana Hong Kong yang nampak normal. Gedung tinggi menjulang, jalanan begitu ramai, dan kehidupan berjalan seperti biasa. Tidak ada tanda bahwa bencana akan datang. Namun alam tidak pernah memberi aba-aba. Tiba-tiba langit mendadak gelap, angin kencang berubah arah, dan laut mulai bergejolak. Dalam hitungan menit, tsunami raksasa akhirnya datang menghantam bangunan, menyapu kendaraan, dan menyeret semua manusia tanpa ampun. Di tengah kekacauan itu, kita berfokus dan mengikuti seorang wanita yang bernama Asa. Ia berusaha menyelamatkan diri, berlari menembus arus air, terseret, terjatuh, hingga akhirnya berhasil masuk ke lantai atas sebuah gedung apartemen. Asa berhasil selamat, namun tidak dengan keluarganya. Dari atas gedung tersebut, Asa hanya bisa melihat kota yang hampir tenggelam. Gedung tempat ia bertahan kini menjadi pulau beton di tengah lautan yang luas. Tidak ada suara manusia, tidak ada tanda bantuan. Yang terdengar hanyalah suara ombak dan angin yang menerjang. Hari pertama, Asa masih sangat berharap. Ia berteriak dari balkon dan memukul-mukul besi, dengan harapan ada yang mendengarnya. Namun sampai malam tiba, ketakutan dan kesunyian pun mulai menghampirinya. Hari demi hari berlalu. Di sini Asa mulai beradaptasi. Ia menjalani isi gedung, membuka apartemen kosong, mencari makanan kaleng dan air minum serta obat-obatan. Dan tak lupa juga peralatan-peralatan sederhana. Bahkan ia mendapatkan sebuah radio dan teropong kecil di gedung tersebut. Dengan teropong yang ia miliki, Asa melihat masih ada manusia yang hidup. Namun sialnya, mereka adalah orang-orang jahat. Mengetahui ada Asa di apartemen tersebut, mereka pun berusaha mencarinya. Dengan sangat ketakutan, Asa masih bisa bersembunyi di dalam sebuah lemari. Ayo Lanjut pada keesokan harinya, ketika Asa dibuat kaget dengan kemunculan seorang anak kecil yang sedang mencuri persediaan milik Asa. Awalnya Asa terlihat sangat marah, namun melihat sosok anak itu, ia selalu teringat dengan adiknya yang tidak terselamatkan saat tsunami datang. Merasa kasihan, akhirnya Asa pun mulai menerima kedatangan anak itu. Bahkan ia memanggilnya dengan sebutan Hei Hei. Kehadiran Hei Hei memberi arti baru pada hidup Asa. Ia tidak lagi bertahan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan bertahan demi hidup anak kecil itu juga. Mereka makan bersama, berbagi cerita, dan menciptakan rutinitas kecil di tengah kehancuran. I don't cry. Gedung yang dulu terasa dingin dan aman, kini menjadi tempat mereka berlindung. Kehadiran Hei Hei pun membuat Asa lebih bersemangat untuk terus bertahan hidup. Okay.
you're gonna be here, we're gonna have rules. Hey. Batman, what do you do if they come? This is my home. Hari demi hari berlalu. Tiba-tiba terjadi sebuah konflik di antara mereka. Di saat Asa menanyakan sebuah kalung miliknya yang telah hilang. Di sana, Hei malah merasa tertuduh dan akhirnya ia pergi. Asa berusaha membujuk Hei sampai akhirnya mereka kembali bersama. I mean, it's been so long, the last person I talked to. Not like I'm mad. Fine, if you took it, you can tell me. Don't touch my stuff. Pada keesokan harinya, saat Asa terbangun, ia menemukan kalung miliknya berada di tempat tidur. Akhirnya dia pun meminta maaf pada Hei dan ternyata Asa malah memberikan kalung tersebut padanya. Thank you for doing all that. Here. Beberapa waktu kemudian, ketika Asa sedang mengamati kondisi luar gedung dari ketinggian, ia melihat beberapa perahu kecil dari kejauhan yang berjalan ke arahnya. Ternyata para penjara itu kembali datang. Dengan wajah takut, Asa pun berusaha membawa Hei untuk bersembunyi. We're going? No, why you keep that? It's okay. Para penjara itu menemukan gedung tempat Asa bersembunyi. Akhirnya teror pun dimulai. Penjara mencoba masuk, mengancam dan memaksa. Asa melindungi Hei dengan segala caranya. Sayangnya Hei dan Asa berhasil ditangkap oleh para penjara tersebut. Saat hendak dibawa keluar, Asa mencoba untuk melawan. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ternyata Asa berhasil menumbangkan salah satu penjara tersebut dengan sebuah flare gun. Kemudian, Asa berupaya untuk menyelamatkan Hei. Satu persatu penjara tersebut dihadapinya. Asa hampir saja mati tercekik, namun untungnya ia masih bisa menghadapi penjara tersebut. Setelah menemukan Hei dalam kondisi selamat, mereka pun akhirnya mencoba melompat dan naik ke kapal penjara itu. Safety. Dengan menaiki kapal tersebut, mereka berdua terus berlayar dengan kapalnya. Mereka berupaya mencari tempat kehidupan yang baru. Dan sampai sini, film pun selesai. Begitulah akhir cerita dari film Calm Beyond tahun 2020 ini. Film ini menegaskan satu hal. Di tengah kehancuran, harapan itu masihlah ada, selama manusia tidak kehilangan rasa empatinya. Sekian video alur cerita film kali ini, terus support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.